Hai Senja, apa kabar? Aku kembali lagi dengannya. Tetapi kali ini aku membawa sebuah perasaan yang baru. Senja, aku ingin dia mengerti suatu saat nanti. Kalau rasa ini tak harus kusimpan sendiri. Untuk langit, tolong sampaikan padanya bahwa aku akan selalu menunggunya. Meski harus bertahun-tahun lamanya, aku tetap menantinya. Di bawah naungan sang senja yang perlahan mengistirahatkan dirinya, ada dua wajah yang dipenuhi dengan lembayung. Ada pula satu hati yang sibuk dengan segala argumen yang berenang di kepalanya. Entah apa yang sedang melintang-lintang di atas semestanya itu. Tentang kebingungan yang bisa dijawab dengan beberapa kata. Intinya, Jingga sedang menempatkan Ajun di posisi yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Jingga tahu ini adalah kesalahan yang sangat fatal bila sang empunya tahu. Namun, yang namanya jatuh hati itu tidak bisa dicegah dan tak akan pernah bisa ditunda. Dan Jingga tidak pernah punya alasan mengapa harus Ajun yang menjadi pelabuhan hatinya. Terlalu bingung untuk menggambarkannya. Sore itu hanya diisi oleh suara desiran angin yang bergerak lembut hingga membuat surai mereka menari-nari. Sampai sebuah suara bariton memecah sunyi. Semesta baik ya? Jingga menoleh, bertanya-tanya dalam benak. Gak Jun, semesta terlalu jahat bagi orang-orang yang benci, katanya. Dan kamu salah satunya, jawab Ajun kemudian mengalihkan pandangannya. Kenapa Ajun bisa bilang kalau semesta itu baik? Karena semesta memberikan kamu di dalam ceritaku. Itu sudah lebih dari kata baik. Bualan yang seperti itu yang bisa membahayakan Jingga. Bagaimana tidak jatuh hati jika sang tuannya selalu membuatnya jadi seperti melayang jauh di angkasa. Ada banyak aksara di dunia ini. Kenapa Ajun harus mengucapkan kalimat yang seperti itu? Terlalu indah untuknya. Bagi Jingga, kata-kata itu tak layak untuk hatinya terima. Bukan karena dia tidak suka, melainkan semakin membuatnya lebih berharap dengan takdir yang tak pasti. Tapi semesta bukan tempat yang baik untukku, Jun. Dunia bisa jadi indah kalau di dalam dongengmu ada aku. Kita diciptakan karena Tuhan tahu kalau makhluk yang kesepian butuh teman hidup. Aku butuh kamu, dan sebaliknya begitu, jawab Ajun tegas. Bantu aku kalau begitu. Setiap saat, aku selalu mengulurkan tangan untukmu kan, Jingga? Bukan, yang kali ini berbeda. Lalu, apa? Bantu aku melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, dengan lensa yang tidak pernah aku coba sebelumnya. Kamu bilang, jika kamu berada di dalam dongengku, hidup akan jauh lebih indah, bukan? Tunjukkan kepadaku kalau dunia bukan tempat yang salah. Jingga menatap Ajun lamat-lamat. Bagaikan alunan isi hati yang tertimbun di balik bunga, Jingga mampu membuat Ajun mengulas seutas senyuman hangat. Dengan senang hati, Ajun akan membawa tuan putrinya ke dalam butala yang dapat menjadi obat penenangnya. Senja, buat dia percaya setelah ini, jika semesta terlalu baik untuknya. Bantu aku ya Senja, untuk membawanya berputar mengelilingi semesta ini. Monolognya seraya memandang ke arah langit. Nanti kamu akan mengerti, tidak semua nasib buruk itu akan terlihat jahat. Dia punya sesuatu yang bisa kamu pelajari. Lanjutnya sambil menatap dua bola mata teduh Jingga. Putri Senja mengulum senyum. Semoga kamu tidak salah mengenalkan aku pada dunia ya Jun. Malam telah mengisi bumi. Di belahan lain, mungkin sedang pagi atau siang. Di bawah lampu-lampu kota yang berpendar cahayanya, tepat di pusat kuliner, mereka duduk yang dipisahkan oleh meja di tengahnya. Setelah danau dan senja yang selalu dikunjungi, lokasi ini adalah tujuan keduanya.
Tak pernah ada batasan untuk berbincang dan bercerita satu sama lain di antara mereka. Absen sekali saja, rasanya sudah dilanda rindu yang tak pernah ingin hilang. Cuma Jingga dan Ajun yang tahu betapa istimewanya tempat-tempat sederhana seperti itu. Mungkin bagi orang lain, tempat yang mereka kunjungi akan terdengar begitu klasik. Namun, untuk mereka yang suka, tidak. Sekali-sekali kamu coba sate ayam punya Mamang, enak loh, kata Ajun dengan mulut masih mengunyah makanannya. Aku gak suka sate ayam, Jun. Mau seenak apa rasanya bagi kamu, tetap bukan seleraku. Karena kamu terlalu nyaman dengan nasi padang, itu yang gak bisa membuatmu bergerak untuk melihat yang lain. Jingga setengah melirik sembari menikmati nasi padangnya. Tidak ada respon sama sekali yang keluar dari mulutnya. Rasa makanan itu sama kayak perasaan di hati. Kamu belum coba, pasti nolak-nolak bilang gak mau. Tapi pas sudah merasakan, nanti pasti langsung jatuh cinta. Makanan beda sama hati, Jun. Kalau soal makanan, kita bisa memilih jenis apa yang ingin kita makan. Beda dengan hati dan perasaan, yang bisa saja jatuh kepada siapapun itu orangnya. Sifat dan karakternya pun yang sering dilupakan karena status kata cinta. Jawab Jingga yang berhasil membuat Ajun meletakkan sepasang alat makannya. Dia belum pernah melihat cara bicara Jingga yang seperti ini. Ada rasa kagum yang bergelora memenuhi pikirannya. Berteman sangat lama dengan Jingga, baru kali ini kayaknya Ajun tahu soal putri senjanya yang baru. Sesuatu yang belum pernah ia temukan pada perempuan lain manapun. Ajun menatap Jingga selayaknya melihat senja yang menguning dengan indahnya melukis langit. Tanpa sadar, dua sudut bibirnya tertarik membentuk lengkungan sabit. Satu kata yang ia ungkapkan lewat hatinya. Manis. Jingga terlalu manis untuk dimiliki siapapun. Bahkan jauh lebih manis dari terang bulan coklat kesukaannya. Merasa ada yang aneh, Jingga mendongak, dan di depannya Ajun sudah tersenyum tanpa sebuah alasan yang jelas, yang dia sendiri gak tahu. Ia mengangkat bahu seakan bertanya, kenapa? Langit sedang gembira melihatmu. Lihat purnama dan bintang yang berhamburan di atas sana. Balas Ajun seraya menunjuk angkasa dengan telunjuknya. Lantas, Jingga mendongak mengikuti arah jari telunjuk milik Ajun. Untuk yang kesekian kalinya, Ajun membuat kejutan yang tak pernah terduga. Malam ini, semesta berhasil menunjukkan bahwa dirinya tak seburuk yang Jingga pikirkan. Semesta itu menawan, seperti yang dikatakan Ajun sebelumnya. Dua bola matanya dipenuhi bintang gemintang dan satu bulan yang membulat sempurna di bunwantara gelap di atas sana. Jingga termangu, seiring dengan mulutnya yang perlahan terbuka seolah ia takjub. Dulu, Papa suka banget lihat langit malam bareng aku. Tapi sekarang, aku yang melihat bayangannya di atas sana, bersatu dengan partikel angkasa. Sendu tiba-tiba mengaliri hatinya. Mungkin itulah alasan mengapa Jingga membenci semesta. Sebab ada kenangan yang tak bisa ia lepas bersama perahu kertas yang melaju di atas samudera. Mendengar itu, Ajun jadi tahu satu rahasia di balik ruang hati Jingga. Rupanya ada perihal rapuh yang bersembunyi di balik batu-batu karang yang indah. Selama itu, Jingga hanya menahan dan terus menahan. Itu alasan kamu gak suka sama semesta. Iya, Jun. Jingga menurunkan kepalanya perlahan. Bending teduh matanya menyapu segelintir dingin di malam itu. Karena musuh terbesar dalam hidupku adalah kenangan dan semesta. Ajun menengus. Jika masih tak bisa berdamai dengan masa lalu, jangan libatkan semesta di dalam masalahmu. Gak bisa, Jun. Mereka sudah terikat satu sama lain dan ditakdirkan untuk berdampingan. Bukan seperti itu Jingga cara kerjanya. Lantas, kalau bukan, yang benar bagaimana? Gak ada penjelasan yang bisa buat aku percaya lagi sama dia. Kenangan itu terjadi karena kamu yang menciptakannya. Tugas semesta hanya mengatur waktu, perihal datang dan pergi. Itu tugasnya dia. Sama kayak senja. Dia tahu kapan harus ada. Saat manusia dibuat lelah dengan urusan dunianya, maka senja bisa membasuh menenangkan jiwa mereka. Jawab
Jawab Ajun yang berusaha menjelaskan kepada Jingga. Ia cuma ingin membuat Jingga melihat semesta tidak seperti yang dilihat dari sisinya saja, melainkan ada ruang lain yang akan membuatnya takjub. Semesta tidak jahat, walaupun kadang senang bercanda dengan takdir. Namun, percayalah bahwa semesta selalu punya hikmah di balik roda kehidupannya. Kamu bilang kan, kalau aku harus membantumu untuk menemukan jalan yang baru yang bisa membuatmu percaya dengannya lagi. Sekarang, aku sedang berusaha. Jingga tersenyum ayu. Tapi masih 1% sepenuhnya. Waktu yang akan membawamu nanti. Perlahan, semesta bisa mengembalikan semua yang pernah lepas dari hatimu, kata Ajun tegas. Termasuk hati yang mati. Hatimu kan gak mati. Kata siapa? Kataku. Karena masih ada aku yang menghidupkan hatimu. Lihatlah bagaimana cara Ajun berbicara dengan putri senjanya. Seakan bisa meruntuhkan dinding pertemanan yang Jingga bangun bersamanya. Mungkin untaian aksara itu tak bermakna bagi Ajun. Namun untuk Jingga, kalimat itu bisa saja menumbuhkan tunas baru di dalam hatinya yang sengaja ia sembunyikan. Bahkan Sang Purnama dan teman-temannya yang menyaksikan bincang kecil mereka sangat cemburu melihat Ajun yang menyusun kata-katanya menjadi elok untuk didengar. Desir angin kehangatan seketika menyelimuti Jingga. Malam ini akan tertulis di dalam buku sejarahnya. Pagi ini, di kelasnya Jingga tidak sendirian. Ada Ajun yang menemaninya dan teman sebangkunya. Karena ia kebagian jadwal piket pagi, jadi datangnya harus lebih awal. Di depan Jingga, dibatasi oleh meja, Ajun sedang memetik gitar yang menganggur di kelas itu. Jingga cuma diam menyimak sebuah melodi yang tak beraturan. Dari kunci A ke G, terus loncat ke kunci yang lain. Kan tidak ada lagu yang ingin Ajun mainkan. Heh, pekik Darren yang duduk di samping Jingga. Lo kalau mau nyanyi atau main gitar itu yang jelas nadanya. Dari tadi genjreng-genjreng doang. Protesnya. Tidak ada respon sama sekali. Ajun tetap melanjutkannya. Setelah telinganya sengaja ditutup rapat supaya suara Darren tidak menyapa gendang telinganya. Na. Ia berdendang diiringi petikan gitarnya yang tidak jelas melodinya. Sumpah serapah, di pagi seperti ini, Darren ingin mengumpat kepada makhluk yang menyebalkan itu baginya. Karena Darren sedang mengerjakan tugas yang belum ia selesaikan kemarin. Jadi gak bisa fokus, katanya. Jun! Darren sudah kehilangan kesabarannya. Sedangkan Ajun hanya mengangkat kepalanya, memasang ekspresi bingung, dan alisnya naik sebelah. Kenapa? Risik. Kalau mau nyanyi itu yang jelas. Lo dari tadi gue dengerin nadanya lari kemana-mana. Gue gak bisa fokus nih ngerjain. Itu salah lo sendiri. PR kok dikerjain di sekolah. Gue orang sibuk di rumah. Udah lo kalau mau nyanyi boleh, tapi yang jelas. Protesnya lalu kembali berkutat dengan pena dan bukunya. Melihat dua temannya itu, Jingga cuma melayangkan tawa yang tak bersuara. Hanya dengusan pelan yang mengiringinya. Memang Darren dan Ajun kalau disatukan sudah selayaknya kartun Tom and Jerry. Gak pernah bisa akur. Walaupun terkadang pikirannya sejalan, namun tetap saja dan tak berujung sudah melekat pada mereka. Bahkan Jingga sendiri pernah capek menghadapi manusia-manusia seperti mereka. Sudah percaya dengan semesta? Tanya Ajun pada Jingga tiba-tiba. Jingga mendongak lalu menggeleng. Belum Jun, masih ragu. Kamu tahu pelangi kan? Betapa konyolnya pertanyaan Ajun saat ini. Jelas Jingga tahu. Ia terkekernya. Siapa yang masih gak kenal dengan pelangi? Semua pasti tahu Jun. Sekarang aku mau tanya. Kenapa dia punya banyak warna? Jingga tampak berpikir sebentar. Lantas ia menjawab. Sebab matahari membiaskan tetesan air hujan. Jadi warna-warni pelanginya.
Bukan itu yang kumaksud. Dahinya berkerut bingung. Padahal, jika secara harfiah maupun teori, jawaban Jingga itu benar. Tapi nggak tahu lagi kalau menurut penjelasan Ajun. Terus, apa jawabannya? Ajun menyandarkan gitarnya di sebelah meja, lalu menegakkan tubuhnya dan dua tangannya ia lipat di meja. Pelangi itu seperti garis kisah. Punya banyak warna yang setiap hari akan bergantian mengisi hari. Kalau jawabannya seperti itu, ya aku nggak ngerti, Jun. Makanya, aku ingin kamu belajar dari alam. Mereka ingin kamu memahami, bukan hanya tahu saja. Kalau tahu, semua orang pasti tahu. Berbeda dengan memahami, kamu bisa membaca ekspresi alam yang berbeda-beda. Mereka nggak berbeda jauh dengan manusia. Bisa sedih, sakit, senang, dan lain-lain. Jawab Ajun untuk memperjelas agar Jingga semakin mengerti soal semesta. Namun, tiba-tiba ada makhluk asing yang tak diundang di dalam obrolan keduanya. Menimpali pernyataan Ajun. Tapi terkadang, semesta itu jahat sama manusia. Spontan, keduanya menoleh bersamaan. Jingga bisa menebak jika akan terjadi seperti ini. Sebab satu teman bangkunya itu lancar sekali otaknya bila sedang berbicara tentang hal-hal seperti itu. Contohnya? Tanya Ajun tak terima. Gue gak bisa kasih contohnya. Biar lo tahu sendiri nanti. Karena kalian belum terjebak di dalam kubangan itu. Lubang yang gelap dan runyam. Jawabnya seraya melayangkan pena ke arah Jingga dan Ajun secara bergantian. Yang Darren katakan itu tidaklah salah. Tetapi Ajun tetap menyanggah pernyataan yang tidak ia percaya kebenarannya. Baginya, cinta antar teman itu tidak ada dan mustahil untuk terjadi. Paling-paling juga perasaan keliru. Bahasa anak sastra memang beda. Jujur, gue gak ngerti lo ngomong apa, Der. Jingga menyahuti. Mungkin menurut lo, hal yang seperti itu sangat tidak mungkin untuk jadi kenyataan. Tapi, semesta yang akan menjawabnya nanti. Ingat Jun, di dunia ini punya banyak keajaiban yang gak pernah lo tebak. Kalian ngomong apa sih? Jingga gak paham apa yang kalian bicarakan. Kata Jingga seakan-akan kehadirannya ini tembus pandang, tidak terlihat. Kayak setan. Menerima sebuah kenyataan itu sulit, selayaknya Ajun yang sekarang menertawakan dirinya sendiri. Ia sedang menolak argumen Darren yang hampa tak berarti sama sekali baginya. Diyakinkan dengan cara apapun, Ajun sulit percaya dengan hal-hal seperti itu. Ia mengabaikan semua yang diucapkan oleh Darren. Namun, kepalanya tak mau mengusir kalimat-kalimat itu. Nambah beban pikiran aja, gumamnya. Ajun masih menatap lurus seorang Darren yang tak berdosa memberi senyuman padanya. Seolah dirinya sedang diremehkan. Berbeda dengan Jingga yang mendadak kikuk atas kejadian ini. Ini buku lo, Jingga. Makasih contekannya. Besok-besok gue lihat lagi ya. Darren bangkit dari tempat duduknya kemudian melangkah pergi dari sana. Gue kasih bonus di buku lo, teriak Darren saat di ambang pintu. Tidak butuh waktu untuk berpikir lama, Jingga langsung membuka buku tulisnya. Ia berdecak sebal. Selalu seperti itu yang dilakukan Darren ketika meminjam bukunya. Kalau nggak dikasih tanda tangan, ya biasanya gambaran absurd tak terbentuk. Gue nggak butuh tanda tangan lo, Der. Sialan. Kan jadi kotor bukuku, gerutunya. Detik berikutnya, Jingga tersadar satu hal. Kalau masih ada Ajun di hadapannya, ia melayangkan tatapan heran. Sebab air muka Ajun seakan sedang memikirkan sesuatu. Lagi ngelamunin apa, Jun? Jingga melambaikan tangan di depan wajah Ajun. Bola mata Ajun bergulir menatap Jingga. Kamu. Aku lagi mikirin kamu. Aku kembali ke kelas ya. Sebentar lagi masuk. Kamu belajar yang benar ya. Lanjutnya, seraya mengelus pucuk kepala Jingga. Lantas ia beranjak pergi dari kelas itu. Kacau. Tiba-tiba, hatinya menjadi kacau saat aksara singkat itu terlontar dari bibir manis Ajun. Ditambah,
Puncuk kepalanya yang diacak seperti tadi, itu berbahaya sekali untuknya. Masalahnya, hatinya pun ikut berantakan. Demi senja, Jingga merasa harinya selalu dipenuhi kejutan yang tak menentu. Seperti yang baru saja terjadi, ini terasa seperti mimpi. Apa seperti itu cara semesta memberikan makna-makna yang tersembunyi? Balik manusia yang ditugaskan untuk membuatnya percaya bahwa dunia tidak seburuk yang ia pikirkan. Agaknya, Jingga perlahan mulai bisa memahami cara kerja semesta, dan Ajun yang mengajarkan itu kepadanya. Nanti akan ada kejutan apa lagi? Entahlah, Jingga tak bisa menebaknya. Buat aku lebih percaya lagi denganmu semesta. Jangan hanya sebatas ini saja. Aku gak tahu keajaiban apa lagi yang kamu datangkan setelah ini. Gumamnya.